Oke guys, back to BTS Bawaslu Talk Something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kedatangan orang penting, salah satu pejabat di Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, yang terhormat Bapak Ebin Marwi, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Oke, hari ini bertepatan juga Pak dengan hari jadi Kota Samarinda. Nah, mohon berkenan kepada Bapak untuk bisa memberikan selamat kepada Pemkot nih Pak. Silakan Pak. Ya, saya ucapkan selamat hari jadi ke 354 Kota Samarinda. Semoga Kota Samarinda ini mewujudkan program sebagai Kota Samarinda Kota Peradaban. Terima kasih Bapak. Oh iya, saya juga mengucapkan bela sungkawa nih Pak kepada tetangga ya, kota tetangga kita di Balikpapan. Ya. Karena tadi pagi ada terjadi tragedi nih Pak, ada kecelakaan beruntun nih Pak. Ya. Mohon Bapak bisa berkenan untuk memberikan bela sungkawanya Pak. Ya, tadi pagi selepas jam 6 pagi Ya, 65. kita mendapatkan kabar yang cukup mengejutkan, kabar duka dari kota kelahiran saya, Kota Balikpapan. Kejadian tepat di tanjakan atau turunan Muara Perkerapak. Semoga kejadian-kejadian ini tidak terulang lagi di hari-hari yang akan datang, dan sungguh kita berbelasungkawa dan mendoakan kepada korban-korban yang meninggal mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, tempat sebaik-baiknya. Korban yang luka-luka dapat disembuhkan secepatnya dan ganti rugi yang sepadan, dan kita menuntut juga keadilan seadil-adilnya bagi pelaku. Kita berharap sekali lagi kejadian-kejadian ini tidak terulang di masa yang akan datang. Baik, terima kasih kepada Bapak Ebin. Mudah-mudahan ini menjadi apa istilahnya ya, warning juga lah ke depannya biar enggak semena-mena gitu ya Pak ya. Baik Pak Ebin, kita langsung aja ke apa istilahnya ya, maksud dan tujuan Bapak Ebin ini ada di sini gitu kan. Baik, lagi-lagi ketemu di podcast Samarinda ya Pak ya. Mudah-mudahan nggak bosan juga. Kemarin kita sudah mengundang Bapak Ari Darmanto, kemudian disambung lagi sama Bapak Gali Akbar Tanjung, dan sekarang yang saya harapkan ini Bapak Ebin Marwi ini kan, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan lah gitu kan. Apalagi ini dalam waktu dekat ini Bawaslu akan mengadakan lomba debat atau gimana Pak? Ya, lomba debat antar perguruan tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI. Oh, itu untuk apa itu Pak? Jadi begini, bahwa debat ini bagian dari sosialisasi, ya. Oke. Menginternalisasikan pengawasan dan bagaimana penindakan serta penegakan hukum pemilu bagi mahasiswa. Di samping itu juga, di samping mensosialisasikan dan menginternalisasikan ke mahasiswa di kalangan akademik ya, dosen juga menjadi pencegah ya, pencegahan yang cukup efektif, karena hal-hal yang seperti ini mengenai hukum kepemiluan saya rasa masih kurang diketahui oleh banyak pihak. Termasuk sebenarnya juga bagi mahasiswa-mahasiswa itu sendiri. Di samping itu juga kita melihat adanya ide-ide dari mahasiswa itu, mahasiswa, dari akademisi yang bergulir tentang kepemiluan. Pemilu ini adalah apalagi yang ke depan, pemilu yang serentak ya. Di tahun 2024 akan ada pemilu yang tidak dirubah undang-undangnya karena tidak direvisi. Begitu juga akan ada pilkada
Nah, kompleksitas dalam penanganan pelanggaran, dalam penyelesaian sengketa proses, bahkan juga dalam pengawasan dan penyelenggaraannya secara umum itu berimplikasi terhadap eh, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana mahasiswa mengeksplor tentang hal-hal atau mosi-mosi yang diajukan oleh Bawaslu. Ada tentang kewenangan Bawaslu misalnya, ada tentang keberadaan Gakumdu, sentra Gakumdu, ada tentang misalnya pidana ya, bagaimana, dan pelanggaran administratif. Nah, itu banyak hal yang bisa dieksplor oleh termasuk juga saya rasa calon tunggal yang rame kemudian dibicarakan. Iya, betul. Termasuk juga yang juga dulu ada diskualifikasi dan seterusnya. Banyak hal yang bisa dieksplor dalam debat tersebut, sehingga ini bagian dari yang terpenting dalam mosi-mosi debat, dan kita melihat mahasiswa banyak sekali memberikan ide-ide cemerlang yang disokong daripada dosen-dosen atau bahkan para guru besar yang ada di kampus masing-masing. Baik, sampai hari ini nih Pak, apakah ini nih ada effort dari mahasiswa Pak? Maksudnya itu apakah mahasiswa ini menyambut baik atau gimana, atau biasa aja sih debat-debat kayak gini? Ini ngurusin pemilu juga kan 4 tahun sekali gitu. Gimana nih Pak? Ya, di Kalimantan Timur khususnya, kita sudah mensosialisasikan ke beberapa kampus ya. Kebetulan yang diundang itu 2 fakultas, Fakultas Sospol ya dan Hukum. Tetapi semuanya silahkan mengirimkan peserta. Nanti akan ada seleksi di Bawaslu. Nanti diseleksi lagi. Jadi yang daftar ini belum tentu bakal naik, tapi diseleksi lagi. Namanya ada tahap eliminasi ya. Tahap eliminasi di mana setiap peserta atau tim dalam hal ini itu mengirimkan artikel ya. Artikelnya itu paling sedikit itu 5 lembar dengan 1,5 spasi. Oh, ini langsung ke teknis ini ya. Jadi sambil kita ngobrol sambil ngomongin teknisnya. Ini tadi apakah ini antusias? Kita akan jelaskan dulu teknisnya. Betul. Tadi 1,5 spasi, kemudian maksimal itu 10 lembar. Minimal itu 5 lembar dengan mosi yang pro dan kontra, dengan standing pro dan kontra dengan mosi apakah Bawaslu itu berwenang pasca penetapan penetapan hasil pemilu nasional di KPU RI. Nah, itu kewenangan Bawaslu ini yang kemudian menjadi pro dan kontra. Ini yang menarik saya rasa. Nah, ini ini mosi yang akan disampaikan dalam video dan tulisan tersebut. Nah, kalau dalam konteks video itu peserta itu mengirimkan bisa memilih antara pro atau kontranya. Oh, gitu. Tidak ada, nggak ditentuin gitu ya. Silahkan memilih. Tetapi dalam tulisan dia harus me-explore standing pro atau kontra. Nah, bagaimana antusias mahasiswa? Dalam hal ini kita sudah mendapatkan banyak respon yang positif ya. Ini tergambar dari beberapa kampus sudah merespon ini dan akan mengirimkan ya delegasinya. Ada yang dari Unmul, kita sudah mendapat konfirmasi, ada yang dari Winsi. Kemudian juga ada Widyagama, Uniba juga Samarinda. Kita lihat aja nanti akan ada pengumuman dari Bawaslu RI mengenai ini. Dan perlu diketahui, berarti ini tinggal berapa hari ya? Tinggal 3 hari lagi pendaftaran dimulai. Berarti tanggal berapa tuh Pak? 24 Pak ya? Tanggal 24 dimulai hingga tanggal 31 Januari. Ngomong-ngomong masalah mosinya nih, saya agak tertarik nih. Kenapa sih Bawaslu RI mengambil mosi ini seperti itu Pak? Alasannya itu apa gitu? Iya, pertanyaan ini banyak diajukan oleh banyak pihak. Tetapi di tengah juga
kok bisa ini diajukan? Iya, heeh. Begini, mosi ini menjadi penting menurut Bawaslu karena mosi ini menjadi pro dan kontra. Nah, perlu diketahui, kita mundur sedikit ya mengenai kewenangan Bawaslu. Di antara kewenangan Bawaslu itu adalah melakukan penanganan pelanggaran atau dalam bahasa lain melakukan penindakan. Penindakan, betul. Ada 3 hal atau setidak-tidaknya 4 ya. 3 itu mulai dari penanganan pelanggaran administrasi, penanganan pelanggaran pidana, kemudian pelanggaran etik. Betul. Yang satu lagi itu pelanggaran hukum lainnya. Iya. Nah, ada di luar daripada penanganan pelanggaran adalah penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa proses. Nah, ini dalam kerangka penegakan hukum. Nah, dalam konteks penegakan hukum, salah satu kewenangan Bawaslu tersebut itu harus dilihat misalnya kapan Bawaslu itu memiliki kewenangan ya penanganan pelanggaran. Dalam konteks penanganan pelanggaran ternyata setelah ya penetapan hasil rekapitulasi rekapitulasi hasil pemilu di KPU RI itu kemudian kewenangannya adalah kewenangan MK. Ya kan? Ceritanya ketika KPU RI itu menetapkan hasil pemilu, 3 hari kemudian kan kewenangannya menjadi kewenangan MK untuk diuji hasilnya bagi yang merasa keberatan. Betul. Nah, tetapi pada saat yang sama Bawaslu masih punya kewenangan. 3 hari itu ya, Pak ya? Kewenangan yang yaitu melakukan penanganan pelanggaran administratif. Oh, oke. Penanganan pelanggaran administratif. Ini penting nih untuk yang mau ikut yang mau ikut debat ini harus disimak ini. Penanganan pelanggaran administratif itu ya sebagaimana Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa Bawaslu itu menangani pelanggaran 7 hari sejak diketahui. Oke, 7 hari setelah diketahui. Iya kan? Kemudian diketahui setelah 7 hari. Nah, singkat cerita, bagaimana kemudian Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran administratif? Harus dicatat dulu, penanganan pelanggaran administratif di Bawaslu itu melalui mekanisme adjudikasi. Artinya, produknya adalah putusan. Dan putusan Bawaslu ini bersifat final dan mengikat. Hanya bisa diajukan ke ke Bawaslu RI sebagai koreksi. Jadi penanganan di Bawaslu ya itu pelanggaran administratif juga berlangsung selama prosesnya adalah 14 hari. Bisa jadi dan faktanya memang banyak hasil-hasil atau putusan Bawaslu itu dikeluarkan atau diterbitkan atau diputuskan masih dalam proses sengketa di MK. Nah, itu yang bikin pro dan kontra, Pak. Nah di situ itu sebenarnya jadi masalah. MK sendiri beberapa kali menyampingkan putusan Bawaslu tersebut. MK berpendapat bahwa sebaiknya Bawaslu tidak melakukan penanganan pelanggaran. Tidak melakukan penanganan pelanggaran pasca penetapan rekapitulasi hasil pemilu oleh KPU RI. Tetapi di dalam undang-undang secara jelas bahwa Bawaslu masih punya kewenangan. Yang tidak bisa tidak, dia harus melakukan kewenangan tersebut dalam konteks ya melakukan menangani pelanggaran administratif ya. Itu yang menjadi problem kemudian, menjadi pro dan kontra. Bawaslu masih punya kewenangan gitu ya. Undang-undang secara eksplisit menjelaskan bahwa Bawaslu menangani secara proses dengan cara adjudikasi selama 14 hari. Baik. Hal ini yang sebenarnya menjadi pokok bahasan yang sangat menarik ya, Pak ya. Jadi saya melihat teman-teman yang mahasiswanti yang mau debat barangkali bisa dilihat dari sisi itunya. Hal-hal apa yang harus dibahas, kemudian apa yang harus dituangkan, dan sebenarnya saya nggak mau menjelaskan secara utuh, Pak, nanti jadi contekan. Ketika kalau dijelaskan secara utuh jadi contekan gitu kan.
ini ada satu lagi nih titipan nih pertanyaan ini Pak. Apakah selama ini hasil putusan itu masih sering aja yang gugat gitu Pak? Ini sekaligus apa ya nambah-nambahin anulah teman-teman yang dengarkan nanti ini. Baik, pada konteks penanganan administratif tentu penanganan administratif hasilnya adalah putusan dan sifatnya adalah final dan mengikat, ya kan? Hanya bisa dilakukan itu adalah koreksi ke Bawaslu RI. Oke. Itu clue Ya. tadi. Jadi bisa dilakukan koreksi. Dalam konteks ini mungkin ada yang bertanya, bisakah kemudian berlanjut ke peradilan umum atau peradilan tata usaha negara? Betul. Dalam konteks penanganan pelanggaran administratif tentu tidak. Tetapi gitu. iya, karena dia final dan mengikat. Putusannya ya bisa saja satu memperbaiki tata cara mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ya. Yang kedua teguran tertulis, yang ketiga ada diskualifikasi, yang keempat ini bisa terbalik-balik ya. Yang ketiga itu tidak mengikutkan pada tahapan tertentu, dan yang terakhir itu bisa saja diskualifikasi, ya kan? Misal kita ambil contoh, kalau itu kemudian memperbaiki ya, sesuai dengan tata cara mekanisme, sementara tata cara mekanisme itu diperbaiki, itu berimplikasi berimplikasi kepada hasil pemilu, di mana hasil pemilu itu adalah kewenangannya MK. Makanya ini menjadi dikesampingkan. Itu satu. Apakah bisa kemudian di PT-UN-kan putusan Bawaslu? Tentu tidak. Yang bisa di PT-UN-kan itu apabila sengketa proses. Jadi kalau sengketa proses dia dimohonkan ke Bawaslu, kemudian setelah dimohonkan dilakukan juga mediasi dan kemudian sampai kepada proses adjudikasi. Kemudian ada pihak ya, dalam hal ini misalnya pemohon itu keberatan dengan putusan Bawaslu, bisa mengajukannya ke PT-UN gitu. Baik. Selanjutnya Pak, ini saya lebih ke teknis debatnya dulu Pak ya. Baik. Sekaligus memberikan apa ya istilahnya gambaran lah bagaimana di sana nanti. Nah saya pengen tahu nih Pak, dari beberapa yang sudah apa ya kira-kira daftar inilah Pak. Sebenarnya poin apa sih yang menjadi poin utama gitu untuk biar ini lolos gini gitu kan yang banyak nih saya lihat banyak yang daftar nih. Tapi kemungkinan juga ada seleksi di situ. Nah, kira-kira poin apa sih yang sebenarnya yang bisa membuat peserta ini lolos gitu? Ya, banyak penilaian-penilaiannya ya, tetapi penilaian. penilaian-penilaian yang paling penting itu adalah kebaruan dari gagasan. Orisinilitas. Di samping ori ya baru murni ya, dia juga sesuatu yang baru. Nah, gagasan ini kemudian dalam tulisan itu mendeskripsikan tentang bagaimana sih daripada harusnya pemilu yang demokratis tersebut hadir. Dia bisa sebuah rekomendasi misalnya atau saran-saran yang sifatnya revolusioner mungkin, konstruktif mungkin. Nah, itu yang mungkin menjadi catatan bagi peserta untuk bagaimana dia mempoles mosi ini kemudian mempoles apakah dia posisinya pro atau kontra, tetapi dalam konteks bagaimana pemilu ini berkeadilan. Nah, itu yang harus ditunjukkan oleh peserta. Ya, saya kira harus konsisten Pak ya. Kalau emang pro ya pro aja sampai akhir, kontra aja. Jangan kadang-kadang kan galau mahasiswa nih Pak. Ketuk-ketuk. Susah nih kayak jadi pro, enak jadi kontra ya jangan. Nah, harus emang ya dari awal pro ya pro aja, kontra aja seperti itu. Nah, kalau nggak konsisten nanti Pak, siapa tahu di tengah jalan dia dapat ide baru ya berarti harus dibuat dari awal lagi gitu Pak ya. Karena kan kadang mahasiswa nih di tengah jalan sudah ngetik gitu tiba-tiba dapat ide baru seperti itu. Baik Pak, ini ngomong-ngomong masalah 2024 nih Pak. Dari Bapak Iben sendiri nih selaku komisioner pimpinan, apa sih yang akan dilakukan di menuju 2024 nih Pak? Persiapannya seperti apa? Baik, pertama kita sampai hari ini setidaknya kita tidak tahu kapan
bahwa pemilu akan Ya, tanggal tepatnya emang belum ada. diketahui ya. Setidak-tidaknya kita harus melakukan persiapan beberapa hal di Bawaslu sendiri. Tentu ini bagian debat perguruan tinggi se-Indonesia dengan tema penegakan hukum pemilu ya. Pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 itu temanya. Itu salah satu bagian dari sosialisasi. Yang kedua, bagian yang tidak terpenting, bagian yang paling terpenting dalam konteks penegakan hukum juga adalah tentang netralitas ASN. Ini kita akan melakukan sosialisasi ya. Ya dari sekarang ini Pak ASN ini kan akan mengumpulkan bupati, wali kota dan juga tentu gubernur dalam konteks menginternalisasikan pentingnya netralitas ASN. Harga mati. Ya. Kemudian yang ketiga menuju 2024 saat ini Bawaslu khususnya Divisi Penanganan Pelanggaran sedang mempersiapkan perbawaslu ya. Ada beberapa hal yang kemarin mungkin ada celah-celah hukum, kemudian itu mulai ditutupi, kemudian disempurnakan dan seterusnya. Kita sudah mengumpulkan DIM, daftar inventarisir masalah mengenai perbawaslu yang ada, baik itu penanganan pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, begitu juga pelanggaran kode etik ya beserta DKPP. Selain itu di Bawaslu provinsi jika tidak ada arang melintang, kita coba melakukan survei. Survei apa itu, Pak? Survei ke pelayanan publik, pelayanan terhadap penanganan pelanggaran. Misalnya Bawaslu Samarinda disurvei apakah selama ini peserta atau siapapun masyarakat mungkin yang selalu berhubungan atau meminta pelayanan di Bawaslu, apakah konteks pelayanan itu sudah cukup ya? Sudah optimal atau belum? Sudah optimal atau belum? Atau dicuekin? Nah, misalnya kan bisa jadi ya. Termasuk sebenarnya fasilitas-fasilitas yang ada. Apakah ketika dia mau melapor, loket-loketnya adakah loket tertentu yang buat melapor? Saya ingat. Jadi adakah misalnya petugas yang melayani secara khusus dan seterusnya. Ini penting untuk melakukan penilaian. Kita kemudian mengetahui kekurangan-kekurangan kita yang itu kemudian menjadi modal yang utama bagi Bawaslu di kabupaten kota dan provinsi untuk memperbaiki pelayanan. Itu yang paling penting. Ya, pelayanan ini kan tidak bisa disepelekan juga, Bang. Karena ya batas-batas yang saya tahu itu kan kalau memang sampai telat atau apa cuma gara-gara tidak diregister gitu kan akhirnya tidak jadi dibahas gitu. Dan itu bisa berimplikasi kepada bukan hanya komisioner tetapi juga bahkan ke staf. Itu bisa di DKPP kan banyak staf di DKPP, Pak. Oh, bisa. Waduh, ini bahaya nih. Beberapa staf itu bahkan kasek dan itu di DKPP kan kemudian diberhentikan. Jadi staf masih ingat dulu staf di PPU yang kemudian kan dia melakukan penanganan pelanggaran, ternyata komisionernya direhabilitasi, stafnya kemudian jadi disanksi oleh DKPP. Nah, ini hal-hal ini menurut saya penting untuk mengapa? Karena pelayanan itu juga bagian utama daripada tujuan dari Bawaslu ini. Wahai staf, bekerjalah dengan sepenuh hati kalau enggak DKPP. Baik, Pak. Ya, mungkin ini jadi masukan juga lah bagi kita-kita yang ada di kabupaten kota nih, Pak ya, biar lebih memantapkan pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Baik, Pak, ini ada Bawaslu dikatakan berhasil dalam penyelenggaraan. Apakah dilihat dari penindakannya atau dari pencegahannya? Gimana nih, Pak, menurut Bapak nih? Ya, tentu yang menilai itu yang ditanya, bukan kita ya. Iya tuh. Jadi kalau ditanya, karena kita yang memberikan, kalau kita yang ditanya, gitu kan. Tetapi begini, selama Bawaslu itu melaksanakan tupoksinya secara mengikuti aturan, ya, mengikuti
rule-rule yang sudah ditetapkan, baik itu undang-undang maupun Ya, perbawaslu, peraturan-peraturan. begitu dan seterusnya, itu yang harus diikuti ya. Jadi bukan ukuran angka yang kita mau, tetapi kita harus mengikuti rule-rule. Kita seterusnya melakukan penanganan pelanggaran, pada saat yang sama juga kita melakukan pencegahan-pencegahan. Hemat saya, sebenarnya penanganan pelanggaran atau penegakan hukum itu adalah pencegahan yang terbaik. Jadi Oke. efek jera Oke. terhadap siapapun ya, entah itu penyelenggara, entah itu peserta atau bahkan masyarakat umum, efek jera itu adalah pencegahan yang paling efektif. Oh, si A itu pernah dihukum gara-gara Iya, iya. money politik. Iya, seperti misalnya. itu. Ya, kayak Saya maling nggak gitu. nggak berani money politik. Sebenarnya itu sosialisasi, iya, ya. Tapi kalau kita secara benar-benar melakukan penegakan hukum, disitulah sebenarnya pencegahan yang sangat efektif. Strateginya Jadi. seperti apa nih Pak untuk mengurangi pelanggaran itu? Banyak hal yang bisa ya, yang sudah ada memang sudah kita lakukan. Tetapi sekali lagi tadi saya kembali ya, efektivitas kita dalam melakukan penanganan pelanggaran dalam konteks misalnya penegakan hukum itu adalah cara yang paling efektif ya, paling efektif untuk melakukan pencegahan. Dan kita sampaikan kepada publik bahwa si A itu dihukum karena misalnya Contoh dulu dikasih biaran gitu kan. Oke, kita ke Samarinda saja misalnya. Kasus Samarinda ini pernah menghukum PPK ya di satu kecamatan. Ya. Ini harus dilihat bahwa sebenarnya ini berdampak kepada siapa saja di penyelenggara yang mencoba bermain ya, bermain. Dia harus ikut terhadap aturan. Kalau dia tidak, apabila itu ditangani oleh Bawaslu, maka tidak ada kata selain penegakan hukum. Kita tidak bisa melihat dia siapa, dia bagian dari penyelenggara, oke. Tetapi dia melakukan pelanggaran, maka penegakan hukum adalah kuncinya. Dia harus diberi efek jera, kemudian yang lain menjadi mengikuti gitu ya. Ke depan penyelenggara-penyelenggara yang lain harus mengikuti rule-rule yang ada. Tidak pandang bulu, Pak. Tidak pandang bulu. Bulu apapun sikat. Ya, gitu. Ini salah satu strategi PP nih. Dikasih lihat dulu nih dampaknya nih, sama kayak di Indonesia koruptor gitu kan, Pak. Kurang mantap kayaknya hukumannya tuh, Pak ya. Jadi kayaknya harus dihukum gantung biar nggak ada koruptor lagi kan. Oke, Pak. Selanjutnya nih saya pengen ada bahasnya itu ya. Closing statement lah dari PP nih. Untuk mungkin dari pribadi aja Pak, dari Pak Ebin nih, selaku manusia biasa gitu kan. Bagaimana istilahnya itu memperbaikilah gitu kita supaya lebih baik lagi itu seperti apa gitu. Quotes Pak, closing statement. Iya, sepanjang yang saya jelaskan tadi sebenarnya adalah statement ya. Ini yang paling Tetapi pamungkasnya nih Pak. Yang pengen saya katakan bahwa bagaimanapun kita tidak bisa mencegah ya kejahatan pemilu itu berlangsung, tidak bisa kita cegah. Ya, satu-satunya cara adalah menimbulkan kesadaran bahwa demokrasi ini adalah kunci yang sangat efektif untuk kesejahteraan kita. Kita memilih orang yang benar dengan cara yang benar, kemudian kesejahteraan itu akan timbul. Itu adalah kunci bagaimana kita menuju kesejahteraan. Welfare state, artinya negara yang sejahtera adalah negara di mana demokrasi itu kemudian berdiri tegak. Baik. Capaian target selama Bapak berada di Bawaslu nih, apa nih yang kira-kira belum tercapai nih? Yang pengennya harus ada dulu nih gitu. Kalau dari segi internalisasi atau penguatan SDM, saya ingin seluruh staf itu mengerti tentang mekanisme penanganan pelanggaran. Seluruh staf berarti dia termasuk sebenarnya security. Mengapa?
kita membayangkan security itu persis security bank yang dia mengerti Ya. apa itu bagaimana ganti PIN, Tamu datang dia sudah bagaimana tahu dia kan. ganti buku tabungan dan lain sebagainya. Dia pelayanannya persis sebagai pelayanan bank. Jadi security aja. Cuma dia tidak pegang komputer saja. Itu saja bedanya. Nah, dia sudah tahu. Nah, ini dalam penguatan SDM itu harus. Ya. Dalam capaian itu tentu banyak hal yang harus dilakukan ya. Mulai dari mungkin BIMTEK dan seterusnya ya. Nah, dalam konteks eksternal penegakan hukumnya, saya sebenarnya termasuk yang kurang suka kalau ada penanganan pelanggaran. Ya kan? Saya sukanya itu kalau minim penanganan pelanggaran. Iya, berarti, tetapi kalau ada penanganan pelanggaran, kita harus menegakkannya. Maksimal. Ya, harus maksimal. Jadi tidak ada lagi misalnya ini adalah pejabat A, ini adalah pejabat B. Tidak perlu. Kita tidak pandang itu. Jadi kalau sudah ada masuk penanganan pelanggaran, kita harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Keadilan pemilu. Tetapi dalam konteks ini jangan sampai ada orang yang melakukan pelanggaran sehingga kita harus tangani. Itu sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Ebin. Nanti next kita akan lanjut lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih kehadirannya di BTS Bawaslu Talk Something. Jangan lupa di like, subscribe dan dibagikan ke teman-temannya karena itu sebagai modal untuk semangat kita di podcast selanjutnya. Dari saya mohon maaf Pak kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu Mas lagi Yoga. di tempat dan lain waktu sebagainya. Selamat sampai jumpa di Bawaslu Talk Something. I got you.